Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Seren Pratama, kelas 11 TKJ. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah protokol routing yaitu BGP. Oke, sebelum itu, hingga saat ini kita pasti tahulah internet. Internet ini telah menjadi kehidupan bagi manusia, mulai dari belajar, bekerja, hingga berinteraksi sosial pun, internet sangat membantu kehidupan bagi manusia. Apakah kalian tahu teknologi di balik internet? Dan apa sih itu internet? Bagaimana internet itu bekerja? Salah satu di balik teknologi internet adalah protokol routing, yaitu BGP. Jadi, internet ini merupakan sekumpulan jaringan yang saling terhubung, istilahnya network of network, dari jaringan ke jaringan lainnya. Contoh dari gambar ini merupakan sekumpulan jaringan yang terhubung sehingga membentuk seperti topologi jaringan global. Nah, bagaimana sih teknologi di baliknya? Nah, salah satu teknologi di baliknya yang tadi saya sebutkan adalah routing protokol. Internet tidak hanya sekedar membutuhkan routing protokol, namun membutuhkan protokol yang handal. Nah, routing protokol yang seperti eh interior gateway protokol seperti USPF, EGRP, RIP, dan juga ISIS tidak cocok untuk routing protokol internet. Mengapa? Karena routing protokol ini memiliki isu utama, yaitu kesepakatan kontrak dengan kedua belah pihak mengenai finansial, service, dan lain-lain. Untuk memenuhi isu tersebut, Exterior Gateway Protocol termasuk BGP sangat cocok sekali untuk memenuhi dari kebutuhan isu tersebut. Nah, seperti ini ilustrasi bagaimana cara kerja inter sebuah perusahaan dapat terhubung satu sama lain. Istilah lainnya internet yang ada autonomous system atau AS. Lalu Border Gateway Protocol merupakan Open Standard Protocol yang didefinisikan di RFC 4271 dan termasuk dalam routing protokol Exterior Gateway Protocol EGP dan digunakan untuk bertukar informasi antar autonomous system menggunakan algoritma path vector, lalu mendukung classless interdomain routing menggunakan TCP port 179. Nah, kalian harus was-was di bagian firewall kalian. Misalnya kalau kalian tidak sengaja mendrop ayat TCP port 179, akan ada masalah jaringan. Jaringan kalian bermasalah di BGP-nya. Lanjut, Border Gateway Protocol, konsep BGP digunakan pertama ingin mengadvertise atau memperkenalkan IP publiknya ke internet. Lalu yang kedua memiliki jaringan yang terhubung ke beberapa eksternal AS yang providernya berbeda. Lalu yang ketiga memiliki jaringan yang terhubung dengan routing policy yang berbeda. Autonomous system merupakan kumpulan jaringan yang menjalankan suatu kesatuan policy atau aturan routing dan berada di bawah satu kendali administrator. Dua, menunjukkan identitas suatu jaringan seperti jaringan milik Google, jaringan milik YouTube, dan lain-lain. Yang ketiga, dinyatakan dalam bentuk angka AS number atau ASN. Lalu yang keempat, ASN bernilai dari 0 sampai 65.535 dan ASN private dari 64.512 sampai 65.535 RFC 1930. Nah, ASN ini terdiri dari ASN public sampai atau private, ASN private. Di dalam topologi ini BGP akan mencari rute terbaiknya. Contohnya saya akan menyebutkan di sini yaitu ASN 100, 200, 300, 400, 500. Jadi AS 100 ini jika ingin berkomunikasi atau ping ke misalnya ASN 300, dia akan mencari rute terdekat yaitu ke
ASN 200 lalu nyampe ke ASN 300. Jika ada problem di jaringan ASN antara ASN ke ASN 200 kabelnya ini, ASN 100 ini akan mencari rute backup-nya ke ASN 500, 400 lalu ke 300. Nah, seperti itu. Ya kayak mencari rute itu apa? Terdekat lah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya policy routing. Nah, policy atau kebijakan di antara ISP akan sangat mempengaruhi jalur routingnya. Contohnya, policy yang digunakan A. Entry routing yang dimana bisa diterima dan entry mana yang harus ditolak. Lalu B. Entry routing mana yang harus di-advertise atau dikenalkan ke AS lainnya. Lalu yang ke C. Path mana yang harus digunakan menuju satu network. Nih, dalam melakukan routing ini, proses atau memiliki kebijakan seperti mempengaruhi jalur routing dan reliabilitas yang didapat. Nah, dengan BGP, setiap entry routing akan dilengkapi dengan beberapa atribut seperti informasi tabel network antar AS lainnya. Sekian singkat PPT di sini. Saya akan lanjut ke praktikum BGP-nya di Cisco pakai Tracer. Baik, di praktikum ini saya akan membuat studi kasus gimana caranya agar AS number 100 ini milik perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia bisa berkomunikasi ke AS number 200 milik perusahaan Google dan AS number 300 milik perusahaan YouTube. Nah, gimana caranya agar bisa berkomunikasi ke tiga AS tersebut? Kita menggunakan yang namanya BGP, protokol routing BGP. Nah, fungsinya BGP ini menghubungkan antar AS ke AS lainnya. Lalu cara konfigurasinya kita buka di router AS nomor 100, kita ketikkan router BGP 100. Lalu kita mendefinisikan IP tetangga kita, yaitu Nightbor 10.10.100.2 remote AS 200. Lalu IP milik AS nomor 300, IP-nya 9, AS nomornya 300. Lalu networknya kita tambahkan, network server kita 10.10.0, masknya 255, 255, 255, 252. Server 2 kita tambahkan juga networknya. Lalu server 3 juga. Lalu selesai. Lanjut kita konfigurasi di AS number 200 milik perusahaan Google. Caranya kita buka router, konfig router BGP 200. Lalu kita definisikan network tetangga kita yaitu 10.10.100.1 remote AS-nya 100. Kita bisa lihat status BGP tetangga kita yaitu up. Jadi komunikasi antara router BGP milik perusahaan Google ke perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia bisa berkomunikasi. Lalu kita tambahkan network server Google yaitu 10.10.40.0, masknya 255 255 255.252. Tambahkan juga server ke-5 dan 6.
Lalu kita konfigurasi juga di AES nomor 300 milik perusahaannya YouTube agar bisa berkomunikasi ke AES nomor 100. Router BGP 300, Neighbor 10 10 100.10, remote AS 100. Statusnya up, lalu kita tambahkan AS number perusahaan Google. Kita cek dulu. 6. Lalu kita tambahkan network server kita, yaitu 70.0, masknya 255, 255, 255.252, server ke-8, lalu server ke-9. Lalu kita balik juga bagaimana caranya AS nomor 200 ini bisa berkomunikasi ke AS nomor 300. Kita balik lagi ke router punya Google. Maaf, ada kesalahan konfigurasi. Seharusnya 10 10 100.6 255 255 255.252. Kita balik lagi ke router BGP-nya. Router BGP 300. Kita hapus dulu yang ini. Sip. Ini baru benar. Lalu kita balik lagi ke router punya Google. Router BGP 200, Neckbar 10 10 100.6, remote AS 300. Kita bisa lihat statusnya juga up. Pertama-tama kita bisa lihat dulu tabel routing di router pertama PT Telekomunikasi Indonesia. Caranya do show IP route. Nah, kita bisa lihat status ini B, yaitu BGP. Jadi kita bisa berkomunikasi ke server 10.10.40.0 milik servernya Google, 10.10.50.0 milik servernya Google juga, dan 10.10.60.0 milik servernya Google juga. Lalu yang IP ini sampai segini milik perusahaannya YouTube. Kita bisa berkomunikasi. Lalu kita akan menguji tes ping antar AS. Caranya kita masuk ke simulation, kita beli apa itu ngeping router antar router dulu, lalu dia akan balik lagi statusnya oke. Lalu kita coba ping dari server 10 ke server 70. Kita isikan dulu ICMP, BGP, ARP. Coba kita ping server 10 ke 70. Apakah berhasil? Protokol ICMP akan ke sini.
lalu ke server 70, lalu akan balik lagi ke router, lalu dikirimkan ke router sebelah, lalu ke server. Statusnya oke. Statusnya successful. Gimana caranya agar kita memutuskan satu kabel koneksi yang di sininya nih? Coba kita hapus. Coba kita ping ke server 70 lagi. Simulation dulu, simulasi server 10 ke 70. Melewati server Google, perusahaan Google, lalu dikirimkan lagi ke AS nomor 300 punya YouTube, lalu balik lalu ke server 70, lalu balik lagi ke router, dikirimkan lagi dan sukses. Sukses. Gimana caranya kalau kita tambahkan kabel ini ke router? Maaf, ke sini. Server ini akan mengirimkan rute terdekatnya yaitu ke misalnya ping ke server 70, dia akan mengirimkan dari router 1 ke router 3 lalu ke server 70. Jika kalau kabel di sini ada masalah, ada problem, maka ada kabel backupan yaitu dari server 10 ke router 1 lalu kirim ke router 2 sebagai jembatan lalu dikirim lagi ke router 3. Seperti itu. Jika di sini ada problem kabel di sininya. Lalu teman-teman yang pengen tahu eh, AS number kita bisa ngecek di situs BGP.net. Kita buka situsnya. Ini situsnya kita bisa lihat your ISP is AS7713 yang berarti ini number AS kita 7713 milik PT Telekomunikasi Indonesia. Kita bisa cek lalu grafik F4. Nah, kita bisa lihat banyak sekali AS-AS number yang saling terhubung satu sama lain. AS punya PT Telekomunikasi Indonesia terhubung ke AS173, terhubung lagi ke AS6453 punya Tata Communication, lalu terhubung lagi ke paling ujung AS2914 milik NTT Amerika. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.